Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Helda Nur Aprilianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yang pertama, kalian juga pahami slide presentasi dengan sungguh-sungguh. Kalian juga bisa cetak slide presentasi ini sebagai bahan belajar secara offline atau dicatat pada buku masing-masing. Dan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman secara online melalui WhatsApp group. Dan tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, siswa diharapkan dapat menentukan kalimat terbuka, membuat kalimat matematika, serta penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan benar. Materi hari ini yaitu konsep persamaan linear satu variabel, di mana kalian harus memahami terlebih dahulu kalimat benar dan kalimat salah, kemudian kalimat terbuka, dan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita akan bahas kalimat benar dan kalimat salah. Tentu dari kalian semua pasti tahu kan, apa itu benar dan apa itu salah. Jadi, jika ibu punya kalimat bahwa Gracia Poli adalah pemain bulu tangkis asal Indonesia, pasti kalian menjawab benar kan? Tetapi jika ibu bilang bayam adalah buah-buahan, pasti kalian menyatakan itu salah. Nah, jadi, kalimat yang bernilai benar, ibu punya contoh di sini. Yang pertama, apel adalah jenis buah-buahan. Tentu kalian menyatakan itu benar. Kemudian, Gracia Poli adalah pemain bulu tangkis Indonesia. Dan hasil penjumlahan 4 dan 9 adalah 13. Tentu ketiga kalimat tersebut nilainya benar. Kemudian ada contoh kalimat yang bernilai salah, yaitu bayam adalah jenis buah-buahan. Tentu salah, karena bayam adalah jenis sayuran. Kemudian pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Tentu salah kan, karena pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Kemudian 4 adalah bilangan ganjil. Tentu kalian pasti menyatakan kalimat ini salah, karena 4 adalah bilangan genap. Nah, kalimat yang bernilai benar dan kalimat yang bernilai salah merupakan kelompok kalimat berita atau deklaratif yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja, namun tidak kedua-duanya. Nah, kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja seperti di samping, tidak dan tidak kedua-duanya itu disebut dengan kalimat tertutup atau disebut juga sebuah pernyataan. Nah, setelah kalian memahami apa itu kalimat benar dan kalimat salah, selanjutnya kita masuk pembahasan kalimat terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka itu? Jadi, coba kalian amati di sini ada gambar dari peta Provinsi Jawa Timur. Nah, dari gambar tersebut, Ibu belum memberikan keterangan bahwa misalnya warna kuning itu kota apa, warna merah itu kota apa, warna biru kota apa. Nah, coba kalian pikirkan ketika ibu memberikan sebuah kalimat, kota X adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kira-kira itu termasuk kalimat apa ya, benar atau salah? Kemudian, Kabupaten Y terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kira-kira termasuk kalimat apa? Apakah kalian bisa menentukan benar atau salahnya? Kemudian ada pernyataan yang ketiga, 2 ditambah 9 kurang dari 7. Nah, kalian bisa menentukan atau tidak benar atau salahnya. Kemudian, 8 adalah kelipatan 4. Kalian bisa menentukan tidak termasuk kalimat benar atau kalimat yang salah. Nah, kira-kira apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Jadi, di sini Ibu akan bahas ya. Kota X adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, di situ kita belum tahu kota X yang dimaksud itu kota apa, tapi kalian tentu sudah tahu bukan? Ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Tapi kalau ibu hanya menulis kota X, kalian belum bisa kan menentukan bahwa kalimat itu benar atau salah. Jadi itu yang disebut dengan kalimat terbuka. Kemudian Kabupaten Y terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kira-kira kabupaten yang dimaksud itu apa? Nah, jadi ketika kalian belum mengerti Y itu yang dimaksud apa, maka itu yang disebut dengan kalimat terbuka. Nah,
Untuk yang ketiga, 2 ditambah 9 kurang dari 7, tentu kalian sudah bisa menyatakan bahwa itu benar atau salah. Kira-kira benar atau salah ya? Nah, jadi ibu bahas, 2 ditambah 9 itu kan sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan 7, bukan 7 dikurangi 7. Berarti kalimat itu kalimat yang salah. Kemudian 8 adalah kelipatan 4. Kira-kira benar atau tidak ya? Oh, ternyata benar ya. 8 itu adalah kelipatan dari 4. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang benar. Nah, dari sini kalian sudah paham belum tentang kalimat terbuka, kalimat salah, dan kalimat yang benar? Jadi, kalimat terbuka itu adalah kalimat-kalimat yang tidak dapat kita tentukan nilai benar atau salahnya, sebab ada unsur yang belum diketahui. Nah, dari kalimat yang pertama dan kedua ada unsur, yaitu ada X dan Y. Kita belum tahu yang dimaksud itu apa. Nah, unsur inilah yang disebut dengan variabel. Jadi, tadi kota X adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. X ya, kalimat tersebut akan menjadi kalimat tertutup jika X diganti Surabaya. Tentu kalian tahu kan bahwa kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sehingga kalimat itu akan menjadi benar. Namun, jika X diganti dengan selain Surabaya, maka kalimat tersebut akan bernilai salah. Kemudian yang kedua juga seperti itu, Kabupaten Y terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kira-kira Kabupaten Y itu apa ya? Nah, kalimat tersebut akan menjadi kalimat tertutup jika Y diganti dengan Banyuwangi dan menjadi kalimat yang benar. Jadi, Kabupaten Banyuwangi benar terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Namun, jika Y diganti dengan selain Banyuwangi, maka kalimat tersebut akan bernilai salah. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Kemudian tadi juga ada X dan Y itu merupakan variabel atau peubah. Jadi variabel itu adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, dari pembahasan sampai sini, kira-kira kalian sudah paham kan tentang kalimat terbuka, kalimat benar, kalimat salah, dan apa yang dimaksud dengan variabel. Nah, sekarang coba kita penyelesaian kalimat terbuka. Suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh satu atau lebih anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan, sehingga kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar. Jadi, pengganti atau peubah dari variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar, itu yang disebut dengan penyelesaian. Nah, dari sini Ibu memiliki contoh, misalnya P dikurangi 10 sama dengan 5. Kira-kira kalian bisa menentukan belum yang dimaksud variabel itu yang mana? Ya, jadi variabel itu adalah P. Nah, pengganti P yang benar, kita bisa menuliskan P adalah 15, bahwa 15 dikurangi 10 itu sama dengan 5. Jadi, penyelesaian dari persamaan tersebut adalah P sama dengan 15. Nah, selanjutnya, di sini Ibu memiliki contoh yang kedua, yaitu X adalah bilangan bulat genap kurang dari 10. Jadi, yang dimaksud variabel dalam kalimat ini adalah X, ya. Kemudian, X bisa kita ganti dengan bilangan berapa yang kurang dari 10, yaitu pengganti X yang benar adalah 2, 4, 6, 8. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini Ibu punya contoh ya. Coba kalian juga tulis di buku catatan kalian masing-masing, salinlah tabel berikut, kemudian lengkapilah isinya. Nah, di sini Ibu berikan contoh yang pertama. Jika ada kalimat terbuka yaitu 19 ditambah segitiga sama dengan 25, maka variabelnya adalah apa? Segitiga ya. Kemudian kalimat itu akan menjadi benar jika variabelnya atau peubahnya kita rubah menjadi 6. Jadi sehingga pernyataannya menjadi kalimat yang benar. 19 ditambah 6 sama dengan 25. Kemudian kalimat terbuka tersebut akan menjadi salah jika variabel segitiga tersebut kita ubah 1 menjadi 19 ditambah 1 sama dengan 25. Padahal 19 tambah 1 adalah 20. Jadi pernyataan akan menjadi salah ketika
variabel kita ubah 1. Maka pengganti variabel yang benar adalah 6. Selanjutnya contoh yang kedua. Negatif Y pangkat 3 sama dengan negatif 8. Kira-kira variabelnya apa ya? Ya, variabelnya adalah Y. Nah, kalimat terbuka tersebut akan menjadi kalimat yang benar jika Y kita rubah menjadi angka berapa kira-kira? Ya, jadi ketika kita ubah menjadi 2, maka pernyataan tersebut akan menjadi kalimat yang benar. Jadi negatif 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan negatif 8. Namun ketika kita mengubah variabelnya Y itu menjadi bilangan selain 2, maka akan mengakibatkan kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat yang salah. Jadi misalnya kita ubah 1, negatif 1 pangkat 3 itu hasilnya negatif 1, bukan negatif 8. Jadi pengganti variabel yang benar adalah 2 ya. Kemudian contoh yang ketiga, 4 dan 5 bisa kalian coba di buku catatan kalian ya, coba latihan sendiri. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan tabel tadi, sekarang kita masuk pada persamaan linear satu variabel. Nah, jadi di sini Ibu akan berikan sebuah kalimat terbuka. Yang pertama, M ditambah 8 sama dengan 15, 3Y dikurang 7 sama dengan 20, 6P sama dengan 12, dan setengah ditambah X sama dengan 1. Kira-kira dari kalimat terbuka tersebut, pertama, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kata hubung apa sih yang digunakan pada keempat kalimat terbuka tersebut? Ya, jadi kalimat terbuka tersebut menggunakan kata hubung sama dengan. Ya, jadi kalimat seperti itu disebut dengan persamaan. Nah, kira-kira tadi variabelnya itu apa saja ya? Kalimat terbuka yang pertama, maka variabelnya itu M. Kalimat yang kedua, variabelnya itu Y. Kalimat yang ketiga, variabelnya P. Dan kalimat yang keempat, variabelnya X. Nah, dari keempat kalimat terbuka tersebut, masing-masing hanya memiliki berapa variabel kira-kira anak-anak? Ya, variabelnya itu hanya 1 di setiap persamaan ya. Jadi, persamaan 1 hanya memiliki variabel M, persamaan 2 hanya memiliki variabel Y, persamaan 3 hanya memiliki variabel P, dan persamaan keempat hanya memiliki variabel X. Jadi masing-masing persamaan di atas hanya memiliki satu variabel dan setiap variabelnya adalah berpangkat 1. Nah, dalam aljabar itu biasanya pangkat 1 boleh tidak ditulis sehingga persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Nah, jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Dimana di sini kalian bisa lihat bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Jadi AX ditambah B sama dengan C, di mana A itu sebagai koefisien dari X, jadi yang berpasangan dengan X, dan X tadi adalah variabel, sedangkan B dan C itu kita sebut sebagai konstanta. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada beberapa contoh. Jadi kalian tentukan manakah yang termasuk persamaan linear satu variabel dan variabel peubahnya. Contoh nomor 1, 2x ditambah 3 sama dengan 7. Tentu kalian sudah bisa kan menentukan apakah persamaan tersebut termasuk PLSP atau bukan. Ya, jadi persamaan tersebut termasuk persamaan linear satu variabel karena hanya ada variabel X di dalam persamaannya. Kemudian kita tentukan variabel peubahnya kira-kira berapa ya? 2x ditambah 3 sama dengan 7. Ya, jadi persamaannya yaitu 2 dikali 2. Jadi x-nya kita rubah menjadi 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Kemudian yang kedua, x kuadrat dikurangi 2 sama dengan 14. Kira-kira apakah termasuk persamaan linear satu variabel atau bukan ya anak-anak? Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa pangkat dari x itu adalah 2. Padahal persamaan linear satu variabel tadi itu pangkatnya hanya berpangkat 1, sehingga contoh 2 ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel ya, karena variabelnya berpangkat 2. Kemudian yang nomor 3, 10 dikurangi 4AB sama dengan 12. Kira-kira termasuk PLSP atau bukan ya?
Ya, jadi itu juga bukan PLSV ya Nana, karena variabelnya ada dua, yaitu ada A dan B. Karena ketentuan dari persamaan linear satu variabel itu hanya memuat satu variabel dan pangkatnya satu. Nah, untuk contoh 4, 5, 6, 7, coba kalian latihan sendiri ya, huruf kecil. Sehingga persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat satu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.